بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وحليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله واعلموا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, patuh, taat dan setia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kapan saja dan di mana saja kalian berada. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian pesan Allah di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Imran di ayat yang ke-102. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Masjid At-Taqwa, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan sangat terhormat ini, saya mengajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk tetap setia kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan jangan pernah merasa jenuh, letih, capek, hingga bosan dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah yang saya, Bapak dan saudara sembah tidak pernah merasa lelah di dalam mencurahkan anugerahnya, melimpahkan karunia-Nya, memberikan nikmatnya, rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kalau sampai detik ini jantung saya, Bapak dan saudara masih bisa berdenyut, itu bukan karena hebatnya kita. Kalau saat ini mulut kita masih bisa bicara, itu bukan karena pandainya kita. Kalau saat ini mata kita masih bisa melihat,
itu bukan karena hebatnya kita. Saat ini telinga kita masih mampu mendengar, itu bukan karena mampunya kita. Dan seluruh organ tubuh kita masih bisa berfungsi secara baik, sehingga saya, bapak dan saudara masih mampu berpikir, berkarir, bahkan berzikir di tempat ini. Itu pun bukan karena hebatnya kita, tetapi rahmatnya Allah yang masih Allah curahkan kepada saya, bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Maka tetaplah bersyukur kepadanya sampai saya, bapak dan saudara diwafatkan oleh Allah, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara pendengar sidang Jumat yang terhormat, dalam kitab Durratun Nasihin diriwayatkan bahwa beberapa hari menjelang wafatnya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kaum muslimin di Masjid Nabawi. Setelah kaum muslimin berkumpul, beliau pun melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu menaiki mimbar Masjid Nabawi. Beliau memberikan salam, kemudian menyampaikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau pun bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, wahai kaum muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan." Sungguh, kata Rasulullah, aku adalah nabi bagi kalian. Wa nasihan, aku juga sebagai pemberi nasihat untuk kalian. Wada'iyan ilallahi biiznihi, dan aku adalah seorang penyeru di jalan Allah yang berseru dengan izin Allah. Wa kuntu lakum kal ahil musfiki, aku juga, kata Rasulullah, seperti seorang sahabat karib terhadap sahabatnya, seorang saudara yang sangat erat persahabatannya dengan saudaranya. Wal abir rahim, aku juga seperti seorang ayah yang sangat mencintai dan menyayangi keluarganya. Man kanat lahu indi mazlamatun, barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang merasa pernah disakiti jiwa ataupun raganya, pernah merasa disinggung atau dihina oleh saya, pernah merasa dibohongi, dicurangi, ataupun dikhianati oleh saya, falyakum, ayo silahkan berdiri, falyakum, ayo berdiri, falyakum, ayo berdiri, wal yaktasa minni qablal qisas fil qiyamah, tuntutlah daripadaku kisosmu sebelum aku dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi yang mengingatkan saya, bapak dan saudara tentang akan terjadinya hari pembalasan di hari kiamat nanti, di mana saya, bapak dan saudara akan diperkarakan oleh Allah terhadap perbuatan kita yang melanggar aturan Allah, dan kita akan diperkarakan oleh saudara kita sendiri terhadap perlakuan kita terhadap sesama manusia. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kalian adalah pemimpin
Dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungan jawab. Tallah, demi Allah, kata Allah di dalam Al-Quran, wala tus'alunna amma kanu yaf'alu. Sesungguhnya kalian semua akan kuminta pertanggungan jawab terhadap apa yang telah kalian perbuat. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, Rasulullah memotivasi kita agar jikalau di dalam dunia ini kita punya crash atau bertabrakan, bersinggungan dengan saudara kita hanya karena kepentingan dunia, Rasulullah ingatkan kepada kita untuk saling meminta maaf, untuk saling meminta dihalalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanas li akhihi indahu mazlamatu." Barang siapa di antara kalian yang barangkali telah menzalimi saudaranya min aradin, dalam segala hal, au malin, atau barangkali dia telah mencuri harta daripada saudaranya, falyatahallalhul yaum, maka hendaklah dia meminta kepada saudaranya untuk dihalalkan sekarang juga, qabla ayya'ud hadza minhul yaum, sebelum datang hari penuntutan, yaumala dinarun wala dirham, hari di mana tidak berlaku lagi dinar dan dirham, atau bahasa kerennya hari di mana tidak berlaku lagi rupiah atau dolar. Fa in kana lahu amalun soleh, maka jika seseorang datang membawa amal soleh, ukhidha minhu biqadri amalil mazlumatihi, maka amal soleh itu akan diambil sebagai akibat daripada perbuatan zalimnya kepada saudaranya. Amal solehnya diambil sesuai dengan tingkat kezaliman yang telah dia perbuat. Wa in lam yakul lahu amalun, jikalau amal solehnya sudah habis sementara kezalimannya masih banyak, ukhida min sayyiati fahumilas alaihi, maka dosa-dosa daripada saudaranya itu akan diambil dan dibebankan kepada orang yang telah berbuat zalim itu. Itu pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang tidak meminta maaf, tidak meminta untuk dihalalkan, Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya yang lain, di mana suatu waktu beliau duduk dengan para sahabatnya, lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, "Atadaruna manil muflis?" Wahai saudaraku, tahukah kalian siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, kemudian para sahabat pun berkata, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala dinarun wala mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu di antara kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya dolar, tidak punya rupiah. Dengan kata lain, gak punya duit. Wala mata, dan gak punya apa-apa. Orang bangkrut itu adalah orang yang gak punya apa-apa. Ibarat orang dagang, dagangan habis, uang gak punya, malah utang numpuk. Itu bangkrut namanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan itu yang aku maksudkan dengan pengertian bangkrut. Tapi bangkrut itu, kata Rasulullah, fa innal muflisa min ummati, yaitu orang-orang dari kalangan umatku,
allazi ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti datang kepada Allah, menghadap Allah di hari kiamat, bisolatihi, dengan sholatnya, wa zakatihi, dengan pahala zakatnya, wa siyamihi, dengan pahala puasanya. Tetapi di samping itu kata Rasulullah, wa ya'ti qad satama haza, di samping itu juga dia datang membawa dosa karena telah menzalimi seseorang. Wasafaka dama haza, dia telah menumpahkan darah dari seseorang. Wa kazafa hadza, dia pun datang membawa dosa karena telah membuli, bahkan menguburi saudaranya. Dibuli, dibunuh. Dia akan datang dengan dosa seperti itu. Wa daraba hadza, dan ada yang datang dengan membawa dosa, menonjok atau memukul saudaranya, menempeleng saudaranya. Fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu pahala sholatnya itu, pahala puasanya itu, pahala dari amal-amal baiknya itu terkena denda, didiskon, dipotong. Seperti kita manusia di dunia, kalau melakukan pelanggaran maka akan terkena denda. Dendanya berupa uang, bayar. Kalau tidak sanggup bayar, dipenjara. Contoh, membuang sampah di kali, ketangkap, didenda, suruh bayar 500.000. Kalau tidak sanggup bayar, bisa dikurung. Itu contoh hukuman dunia begitu. Di hari kiamat pun tak jauh beda seperti itu. Jadi setelah pahala puasanya, pahala ngajinya, pahala tadarusnya, pahala zikirnya dibagi-bagi untuk tindakan kezalimannya, ternyata pahalanya ludes, habis, dosa masih banyak. Masih banyak yang menuntut. Maka dosa-dosa daripada orang yang menuntut itu akan dipikulkan kepadanya. Uhida min khatayahum, diambillah dosa-dosa mereka, wa turihat alaihi, lalu dibebankan kepadanya, dipikulkan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian orang tersebut diseret ke dalam api neraka. Itulah sebabnya maka kita berbahagia sekali di negeri kita ini, ya meskipun tidak harus momennya selesai Idul Fitri, ya, bisa momennya kapan saja, karena kematian itu tidak menunggu nanti datangnya Idul Fitri. Jikalau kita sebagai manusia barangkali melakukan tindakan kehilafan dan kesalahan, maka sebelum saya, bapak dan saudara dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah, diperkarakan oleh malaikat Allah di hari pengadilan Allah, marilah kita perkarakan diri kita di dunia ini. Marilah kita persoalkan diri kita masing-masing sebelum kita dipersoalkan oleh saudara-saudara kita di hari kiamat. Demi Allah, andai kata kita diperkarakan di hari kiamat dan kita masuk dalam penjaranya Allah, maka kesengsaraan yang akan kita rasakan lebih parah dan lebih berat daripada kesengsaraan yang kita hadapi di dunia. Fa'azabul akhirati asyad wa abqa, kata Rasulullah. Hati-hati. Azab di negeri akhirat itu sangat pedih dan sangat lama. Lamanya adalah 1 hari hukuman di negeri akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kita paling enteng dihukum di negeri akhirat gara-gara kita membunuh seseorang, lalu mati sebelum bertaubat, belum dihalalkan oleh ahli waris, lalu di pengadilan Allah diputuskan kita dihukum di negeri akhirat di neraka 1 hari. Tinggal bayangkan 1 hari di negeri akhirat sama seperti kita menjalani hukuman 1000 tahun di bumi ini. Oleh karena itu masih ada waktu bagi kita untuk saling meminta maaf.
kita adalah manusia yang tidak luput daripada khilaf dan salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti punya salah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mengakui kesalahan dan mau meminta maaf dengan kebesaran jiwanya kepada saudaranya. Dan orang yang akan diberikan kemudahan oleh Allah di hari kiamat adalah antukti man haramaka. Engkau selalu memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Wa ta'fu amman zalamaka. Orang yang akan mendapat kemudahan di hari kiamat adalah orang yang memberi maaf kepada orang-orang yang pernah menzoliminya. Dan yang ketiga, watasila man qata'aka. Orang yang akan diberikan kemudahan pada hari pengadilan Allah adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim, menyambung persahabatan dengan orang-orang yang senantiasa memutuskan silaturahim, memutuskan persahabatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.